Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Pangeran Antasari. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Setelah kehilangan sebagian besar wilayahnya, akibat tipu daya Belanda, Sultan Adam dari Kesultanan Banjar wafat pada tahun 1857. Belanda secara sepihak menobatkan Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan di Martapura. Penobatan ini menimbulkan protes dari istana. Pangeran Hidayatullah yang mengantongi wasiat sebagai penerus Sultan Adam dilucuti hak-hak istimewanya menjadi rakyat biasa. Gerakan protes terhadap penobatan Sultan Tamjidillah bermunculan dari pedalaman Kalimantan. Gerakan ini dipelopori oleh Panembahan Muning Abdi Setia almarhum Sultan Adam. Panembahan Muning berpendapat Banjar harus dipimpin oleh tokoh yang cerdas dan berintegrasi seperti Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah keturunan dari Sultan Muhammadillah, Sultan Banjar periode 1759 hingga 1761. Pangeran Antasari juga seorang tokoh masyarakat Banjar sekaligus ulama yang sangat karismatik. Keprihatinan terhadap nasib rakyat Banjar mempertemukan Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan Panembahan Muning ke dalam satu gerakan yang bermarkas di Kembayau. Bergabungnya Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, dan Panembahan Muning menimbulkan dukungan dari banyak pihak. Ketokohan Pangeran Antasari dalam usaha membebaskan negerinya dari pengaruh Belanda telah menarik simpati kesultanan lain di sekitar Kesultanan Banjar. Di antaranya Kesultanan Pasir, Kesultanan Kutai, Kartanegara, dan Tumanggung Surapati pemimpin suku Dayak. Tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batubara di wilayah Pengaron yang menjadi pusat logistik dan gudang senjata Belanda. Banyak korban berjatuhan dari pihak Belanda, bahkan Pangeran Antasari berhasil membakar tambang dan pemukiman Belanda. Lebih jauh, Pangeran Antasari juga melakukan rangkaian penyerangan mendadak ke perkebunan-perkebunan milik Belanda di Gunung Jabok, Kalangan di Bangkal. Strategi yang diterapkan Pangeran Antasari adalah perang gerilya dengan mendirikan pemerintah di pedalaman dengan dukungan dari orang Dayak dan juga Banjar. Kemampuan beliau mengikat persatuan orang Banjar dan Dayak sekaligus menempatkan bangsa Belanda sebagai musuh utama menjadi kekuatan luar biasa yang membuat Belanda putus asa. Kecewa dengan kepemimpinan Sultan Tamjidillah, Belanda memaksa Sultan bonekanya itu meletakkan tahta lalu mengasingkan ke daerah Bogor, sekaligus menawarkan singgasana yang kosong kepada Pangeran Hidayatullah. Namun tawaran tersebut ditolak karena beliau tidak bersedia menjadi boneka Belanda. Pangeran Hidayatullah kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyatnya di Amuntai. Pangeran Hidayatullah terus melancangkan perlawanan secara gerilya hingga akhirnya beliau ditangkap Belanda pada 28 Februari 1862 dan kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Pangeran Hidayatullah, rakyat Banjar dan Dayak menobatkan Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar pada 14 Maret 1862. Beliau melanjutkan perjuangan menghadapi Belanda yang terpaksa mendatangkan pasukan tambahan dari Batavia. Dalam perjuangannya bersama rakyat, Pangeran Antasari kemudian jatuh sakit, terserang penyakit cacar dan paru-paru hingga wafat di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah. Tertipu apalagi tertangkap oleh Belanda pada 11 Oktober 1862 di Kampung Bayan Begok, Sampirang. Perjuangan Pangeran Antasari kemudian dilanjutkan oleh putranya yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin Banjar dengan gelar Sultan Muhammad Saman. Sultan Muhammad Saman gugur ditembak Belanda dalam pertempuran pada 24 Januari 1905. Pangeran Antasari dianugerahi gelar pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan SK nomor 06 TK 1968 di Jakarta 27 Maret 1968. Moral of the story.
pentingnya integritas bagi seorang pemimpin. Kepribadian Pangeran Antasari yang jujur, tidak ambisius, pantang menyerah, dan teguh memegang dasar ajaran agama mampu meraih simpati rakyat untuk bersatu. Beliau membuktikan bahwa dengan bersatunya rakyat Banjar, Dayak, dan sekitarnya mampu memberikan perlawanan yang lebih berarti dibanding pertempuran sendiri-sendiri. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari Pangeran Antasari? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.